Baik, melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan tutorial Python, kita lanjutkan ke uh, tutorial berikutnya ya. Pada file kemarin mungkin kita bisa buka kembali dengan cara buka di Visual Code ya, dengan cara buka terminal di folder tersebut dan ketik code spasi enter ya, spasi terus enter. Baik, nah pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan variabel. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan basic input output di dalam Python dan juga pembahasan terkait dengan tipe-tipe data di dalam Python. Oke, kita buka dulu, mungkin kita buat markdown terlebih dahulu ya. Secara umum, basic input dan output ya di dalam Python mungkin bisa kita bagi menjadi dua ya. Mungkin output dulu ya. Output di sini, output di dalam Python untuk menampilkannya. Selain kita nantinya mungkin kita akan belajar bagaimana menyimpan dalam bentuk file, tapi pada dasarnya untuk output di dalam Python bisa ditampilkan dalam bentuk print kurung buka kurung tutup ya. Nanti kalau kita print itu akan menunjukkan hasil di situ, itu adalah output ya, output dalam Python. Sedangkan mungkin kita lihat contohnya aja mungkin ya dulu ya. Misalkan kemarin kita udah bahas, misalkan kita punya variabel x, misalkan x sama dengan 10, maka kalau kita print x di run, maka hasilnya 10 seperti itu. Itu menunjukkan variabel output di dalam Python ya, untuk menunjukkan hasil. Ini jadi poinnya adalah kalau kita mau menunjukkan hasil dari hasil, entah melihat suatu variabel, melihat suatu tipe data, kita bisa menggunakan fungsi print ya. Nah, sedangkan berikutnya adalah yang input di dalam Python juga. Kita coba input dalam Python biasanya ditampilkan biasanya di dalam format dalam fungsi input. Jadi nanti kalau kita buat sebuah code ya, di mana berisi tulisan input gitu, sintaknya input, maka itu kita diberikan apa istilahnya, diberikan bisa memasukkan sebuah angka di situ atau sebuah nilai. Jadi seperti kalau kita di keyboard kita ketik A misalkan, maka di layar kita muncul A, itu sebenarnya adalah inputnya berupa ketikan A di keyboard, outputnya berupa print atau tampilan layar di komputer kita, seperti itu. Nah, kita coba kalau kita menggunakan input ya. Oh ya, sebelum itu saya mau jelaskan bahwa input merupakan secara variabel ya. Kalau kita membuat input di dalam Python, maka nantinya isinya itu berupa integer. Nanti kita akan jelaskan tipe-tipe data. Berupa string. Nanti kita jelaskan tipe-tipe data di dalam Python ya. Tapi mungkin kita coba dulu, saya jelaskan. Mungkin saya akan coba dulu bagaimana membuat input atau code terkait dengan input di dalam Python. Misalkan kita buat variabel nama, misalkan nama nama misalkan sama dengan input. Nah, bisa kita masukkan
dalam ini ya, dalam tanda petik ya, siapa nama Anda, misalkan kita buka tanda tanya, misalkan seperti ini. Yang print kita hilangkan saja dulu ya, yang print yang tadi kita hilangkan. Maka kita run, ketika kita run dia akan ini ada prosesnya ya. Di sini kalau kita lihat kok agak lama ya, biasanya sih relatif cepat ya dalam prosesnya. Kita tunggu saja mungkin ya, ini ada proses run. Jadi ketika kita run, ketika dalam proses input, maka nantinya itu akan muncul kayak semacam interaktif gitu ya. Kalau kita siap nama dalam kurung siapa nama Anda, nanti akan terprint nama gitu ya. Sepertinya kalau pakai ini tidak bisa ya, kita coba pakai ini aja, pakai Python biasa saja. Kita coba copy dulu, saya copy dulu ini ya, saya close dulu. Mungkin kita coba di sini di .py ya. Kalau di .py kita bikin seperti ini, kita run. Nah, dia muncul di bawah nih, di terminal siapa nama Anda, misalkan Fulan gitu ya, Fulan. Atau mungkin kita gini aja, siap print nama, misalkan print nama. Nanti kita masukkan misalkan di sini siapa nama Anda, kita ketik nama Fulan gitu, maka dia akan muncul Fulan seperti itu. Kalau kita print lagi siapa nama Anda, misalkan Fulanah misalkan seperti itu, maka hasilnya muncul seperti itu. Artinya di sini kita bisa berinteraksi dengan Python menggunakan input ya. Ini merupakan basic dari input dan output dalam Python. Sepertinya menggunakan interaktif Python notebook tidak ini ya, kurang pas ketika kita belajar. Tapi kalau kita menggunakan Python data Python yang file Python yang .py, itu bisa muncul. Oke, jadi ada dua di situ ya, ada yang kita penjelasannya tadi terkait input dan terkait output. Oke, saya jelaskan lagi di sini mungkin yang perlu dipahami adalah tadi sempat saya singgung bahwa di dalam input itu produknya adalah berupa string, maksudnya tipe filenya berupa string. Nah, mungkin akan bingung apa itu string. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita memahami itu apa itu string, ada baiknya kita coba pahami terlebih dahulu tipe-tipe data di dalam Python. Sebenarnya kita pahami terlebih dahulu tipe-tipe data di dalam Python. Jadi secara umum di dalam Python itu secara basic tipe datanya ya, meskipun nanti pasti akan berkembang ya terkait dengan tipe data ini ya. Secara umum basic data type di dalam Python itu ada, mungkin kita bisa klasifikasikan jadi 4 ya. Yang pertama adalah integer. Biasanya di sini disimbolkan dengan int ya, int. Nah, ini adalah bilangan bulat. Terus yang kedua di situ adalah float ini bilangan desimal. Nah, yang ketiga adalah string, itu adalah teks ya. Teks itu artinya bukan angka ya, bukan juga bukan desimal, bukannya, tapi dia teks itu berarti huruf. Tapi bisa jadi dalam teks itu bisa huruf, bisa angka ya, tapi itu adalah karakter teks, itu adalah untuk string. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk input itu by default di dalam Python itu bentuknya adalah string ya. Terus yang keempat itu adalah boolean ya.
boolean 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 ya, boolean itu adalah biasanya disingkat bool gitu ya, itu adalah logic ya, logik atau logika, atau dikenal dengan nilainya itu true atau false atau false. Artinya apa, bisa ada dua nilai kalau yang ini antara benar dan salah. Biasanya tipe datanya yang basic adalah intel. Tentunya nanti akan berkembang di dalam pembelajaran berikutnya tentang tipe-tipe data yang lain ya, yang perlu dipahami di dalam Python. Nanti ada beberapa. Oke, saya mungkin sedikit masuk ke dalam penjelasan ini ya. Penjelasan data-data ini. Oke, kita coba misalkan bikin variabel. Katakanlah X sama dengan 10. Nah, untuk mengetahui tipe data, kita bisa lakukan print ketik dengan type data, misalkan type X ya. Kalau kita print di sini, maka di sini kalau kita lihat hasilnya adalah X di sini tipe datanya adalah int atau dikenal dengan integer karena ini bilangan bulat. Tapi kalau saya ketik di sini titik 1 seperti ini, ada titiknya gitu, 10 titik, maka kalau kita run di sini hasilnya adalah float, artinya bilangan desimal ya. Nah, sedangkan teks kalau kita kasih string ya, berarti string. Kalau kita kasih tanda kurung gitu ya, tanda kurung depan belakang, maka tipe datanya adalah string ya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan saya bikin tipe data y misalkan, terus kita sama dengan true misalkan, sama dengan true, maka kalau kita print type y, maka hasilnya adalah bool ya, boolean seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe data di dalam Python. Oke, mungkin kita coba analisis ya selanjutnya. Kalau tipe-tipe data ini di dalam Python, bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Mungkin saya coba gambarkan seperti ini. Ada dua tipe data di situ, integer dan float. Ini bukan pakai D ya, tapi pakai T ya, float T ya, float ya. Ada tipe data di sini, ada integer dan float, itu adalah tipe data numerik. Jadi kalau kita melakukan perhitungan biasanya digunakan dua tipe data tersebut. Bedanya hanya satunya bilangan bulat, satunya bilangan desimal. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan utama adalah ketika kita menggunakan integer atau bilangan bulat, memori yang digunakan di komputer kita lebih kecil dibanding kita pakai float karena nyimpannya lebih besar. Tapi kalau secara akurasi, integer itu kurang dibandingkan dengan float, seperti akurasi tingkat ketelitian datanya seperti itu ya. Nah, kita coba menggunakan menggunakan operasi numerik ya. Numerik itu berarti penjumlahan. Misalkan saya hapus ini ya. Misalkan saya punya X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Maka kalau Z itu sama dengan X plus Y ya, seperti itu. Kita print hasilnya, print Z, dan juga print Z, dan mungkin print type Z ya, type Z. Maka hasilnya adalah ini X adalah integer, Y itu adalah integer. Kalau integer ditambah integer, maka hasilnya adalah integer ya. Kalau kita tambah di sini salah satunya, kita tambah koma atau titik di sini ya, maka hasilnya float. Float tambah integer itu hasilnya float. Oke, itu seperti itu. Kalau misalkan ini integer gitu ya, terus tapi operasinya adalah pembagian, integer dibagi integer gitu ya, maka hasilnya adalah float ya. Integer dibagi integer hasilnya float. Oke.
Apakah kalau ini kan kebetulan pembaginya hasilnya koma. Kalau misalkan 10 bagi 10, misalkan y-nya juga 10, apakah hasilnya float? Ya, pembagian itu hasilnya float ya. Pembagian hasilnya float. Kalau perkalian apakah float? Kita coba tes di sini. Perkalian integer kali integer itu sama dengan integer ya, kurang lebih seperti itu. Nah, operasi aritmatik ya itu sama seperti operasi matematika ya di dalam Python. Kalau perkalian di dalam Python itu ini saya kasih keterangan ya. Perkalian itu adalah tanda bintang ya, bintang biasanya di keyboard itu shift, tekan shift 8 ya. Kalau pangkat di dalam Python adalah bintang dua bintang gitu ya, 2 bintang. Sedangkan pembagian itu sama, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu sama ya, seperti itu. Nah, itu kalau untuk metode kalau misalkan untuk yang ini ya, yang numerik antara integer dan float. Sedangkan sekarang bagaimana dengan yang string? Misalkan kita punya string. Ini saya tutup yang print set, kita bikin baru. Misalkan A sama dengan string 10 misalkan. Ini kan string 10. Oke. Kita coba print misalkan kalau A dikalikan 2 misalkan di sini, apakah hasilnya adalah 20? Ternyata tidak. Di sini hasilnya adalah 10. Artinya apa? String ini dikalikan 2 kali. Jadi kalau string dikalikan dengan satu angka, maka itu akan menghasilkan pengulangan sebanyak berapa kali si string itu di dalam variabel tersebut. Ya. Tapi kalau kita menggunakan string 10 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya adalah error. Jadi string itu tidak bisa ditambahkan dengan suatu angka. Pertanyaannya sekarang kalau string ditambah dengan string, misalkan B sama dengan string 20 gitu ya. String ditambah string itu hasilnya seperti apa? String ditambah string hasilnya adalah 10. Seperti penambahan ini aja, penambahan karakter aja, dari 10 tambah 20. Nah, kalau kita isi di sini B-nya adalah A, B, C, D, E dan seterusnya, maka hasilnya seperti ini. 10, 20, A, B, C, D, E. Seperti itu ya. Jadi tidak bekerja secara numerik ya. Tidak bisa tidak ada hasilnya secara numerik, tapi dia bisa ditambahkan. Kalau dikurangi apakah bisa? Nah, dikurangi tidak bisa ya. Oke, dijumlahkan. Jadi dikurangi bisa, dijumlahkan bisa, dikalikan bisa, tapi dikurangi dan dibagi, mungkin kita bagi dengan, misalkan kita bagi dengan, kita coba aja, kita bagi dengan 2, sepertinya juga nggak bisa ya, hanya bisa dijumlah dan dikali dengan sebuah ini ya, dengan sebuah dengan sebuah skalar atau angka ya, angka numerik. Tapi kalau misalkan kita di sini kita kali A kali B, apakah bisa? Harusnya sih tidak bisa juga, error juga ya. Ya pada prinsipnya si string itu dengan string yang lain itu bisa dijumlahkan, tapi tidak bisa dibagi, tidak bisa dikali, dan tidak bisa dikurangi, seperti itu ya. Oke, nah sekarang timbul pertanyaan, tadi disebutkan bahwa ketika kita masukkan input, mungkin kita menggunakan Python by default, kita coba di sini ya, kita bikin mungkin misalkan data ya,
data misalkan sama dengan input, input dalam kurung masukkan sebuah angka misalkan ya. Terus kita print di sini, print type tipe data dari data tersebut ya. Kalau kita run di sini, kita run di sini ya. Masukkan angka misalkan 10. Tipenya adalah string di sini. Kalau kita lihat di bawah ini string. Artinya apa? By default input itu adalah nilainya adalah string. Nah, data type-nya adalah string. Pertanyaannya adalah, loh, kalau misalnya kita mau mengalihkan data kita dengan data yang lain itu gimana? Maksudnya kalau kita menginput katakanlah seperti kalkulator ya, 10 ditambah 10 misalkan seperti itu. Kan itu string, nanti hasilnya nggak 20 kan seperti itu. Kita coba, berarti perlu dikonversi antara string itu menjadi sebuah angka yang lain atau sebuah angka numerik. Itu bisa di dalam Python, bisa kita konversi seperti ini contohnya. Misalkan saya punya data A10 kita bisa rubah menjadi katakanlah B atau Z, misalkan Z sama dengan int A. Maka kalau kita print Z itu adalah itu hasilnya adalah type Z ya, type Z, tipe data Z adalah integer karena kita mengkonversi dari A menjadi integer. Nah, sekarang berarti kalau kita Z kita kalikan dengan 2, hasilnya 20. Beda dengan A print A dikalikan dengan 2. Hasilnya beda. Yang di atas adalah 20 ya, Z-nya, yang di bawah adalah 10 seperti itu ya, berbedanya di situ. Tentunya nanti akan banyak lagi operasi-operasi kita bisa rubah. Apakah bisa dirubah ke float? Bisa juga kita rubah float. Misalkan float di sini seperti itu ya, sama saja hasilnya. Bisa kita rubah ke float. Nah, mungkin ada nanti akan beberapa error. Misalkan contohnya saya mau rubah ke integer tapi di sini biasanya error. Kita coba saja 10 misalkan 0,5 misalkan seperti itu. Ini kan harusnya float ya, tapi kita minta integer. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa string dirubah menjadi integer ketika ketika dia nilainya 10,5 yang seharusnya dia float. Kalau kita rubah jadi float di sini, perubahannya adalah misalkan float, dia baru bisa ya, seperti itu kurang lebih. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan terkait dengan input dan output, basic input dan output di dalam Python, serta tipe-tipe data dalam Python. Nah, untuk boolean mungkin nanti kita itu isinya hanya true dan false saja, tidak yang lain nanti, tapi akan berfungsi ketika kita bekerja dengan looping, dengan control flow yang berupa while loop atau for loop. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya ya. Jadi cukup sampai di sini penjelasan terkait dengan Python, mulai dari basic input dan basic data type. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan pembahasan terkait dengan loop ya, dengan loop atau control flow di dalam Python, if, elif dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih.